Perkenalkan, nama saya Srianti Timang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kasus PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat sebesar 6,9 miliar. Apabila diteliti dan dikaji dengan lebih rinci, perusahaan justru mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Bendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham dan komisaris PT KAI, yaitu Hekinus Manao, menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat itu dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI pada tahun 1998 sampai 2003. Kasus PT KAI berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya Ketua Komite Audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik yang terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Tidak adaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit atau komisaris PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Kode etik akuntan yang dilanggar. Yang pertama, integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Yang ketiga,
kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keempat, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Pelanggaran dan sanksi. PT KAI melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Yang kedua, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri ataupun pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 UU nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapus, mengubah, menghamburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, sanksi dan denda sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka, yang pertama, direksi PT KAI saat itu yang terlibat wajib membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. 2. Auditor PT KAI diwajibkan membayar 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAI. Tersebut, Kap S. Manan dan rekan-rekan tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen Paragraf 4 persyaratan profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Teori etika yang sudah dilanggar. Yang pertama, egoisme etik. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar terlihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Yang kedua,
utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga sebagai alat untuk mengembalikan keputusan. Yang ketiga, keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini, manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Yang keempat, deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan. Yang kelima, hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi, seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini, manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Thank you atas perhatian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.